Oke, kita kasih naik ada. Oke, kita kasih naik ada. Ya, silakan Hamid. Silakan Hamid. Ya. Tunggu ya, saya pakai baju dulu, Bang Haji. Silakan. Nampaknya Anda sarjana ini ya. Semoga Anda berbedalah dengan yang lain. Walaupun kata Bang Iwan Fals, sarjana begini banyaklah di negeri ini. Tiada bedanya dengan roti. Bercerita temanku tentang kawan temannya. Ya silakan. Bang kalau bisa itu jangan, itu ada lampu bang. Kalau bisa abang itu lampu itu menyorot ke wajah Anda, jangan ke wajah saya. Nah, gini kan cakep. Silakan bang. Saya tanya dulu ya, Anda Muslim ya? Gimana Bang Haji? Muslim ya Anda ya? Bang Edis. Ditanya nggak dengar. Bang, abang Muslim. Suara jelas? Ya ini repot ini. Kalau saya ngomong Anda nggak dengar, ini gimana kita mau diskusi? Bang, apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Nah, silakan Bang. Apa yang Anda utarakan? Silakan. Baik, Bang Edis, saya mau nanya nih. Menurut pandangan Bang Edis ini, Bang Edis anut ini agama yang memang diajarkan oleh apa Tuhan yang Bang Edis percaya apa enggak itu? Iya dong, tentu. Ya, betul kan? Sedangkan dalam pandangan Islam itu, kalau tidak ada namanya agama Kristen, tapi agama Nasrani, kaum Nasrani. Nah, itu bagaimana menurut pandangan Bang Edis? Baik. Jadi begini Bang, kalau kita membaca Al-Quran, ya kalau kita membaca Al-Quran maupun kita membaca hadis, sumber-sumber literasi Islam, memang kita tidak menemukan di situ kata Kristen Bang. Ya. Orang-orang Arab menyebut Kristen itu dengan sebutan kaum Masihin. Begitu. Jadi Kristen itu Bang, itu bahasa Yunani daripada Masihin. Masih itu. Jadi kita ambil peristiwa dari asal usulnya. Gini. Jadi orang Yahudi atau orang Israel ya, dalam bahasa mereka bahasa Ibrani ada dikenal istilah Hamasyiah. Ha itu kata sandang. Dia kalau bahasa Indonesianya itu kayak sang begitu, atau kalau bahasa Inggrisnya itu the begitu. Kalau bahasa Arabnya itu al begitu. Jadi kalau misalnya kalau kan bulan, kalau kita bilang bulan apa? Bulan kan banyak, ada bulan kalender, ada. Tapi kalau kita bilang sang bulan berarti sudah bulan tertentu. Sama kayak bahasa Inggris, kalau kita bilang the moon berarti bulan yang itu udah tertuju bulannya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi di dalam bahasa Ibrani juga ada kata Hamasyiah, sang Mesias, Mesias yang itu. Karena banyak Mesias. Mesias itu ada banyak. Orang-orang yang, setiap orang yang dituangkan minyak ke kepalanya, dilantik, itu disebut Mesias. Tetapi kalau sang Mesias, itu sudah merujuk kepada sang Mesias yang satu-satunya, yaitu Yesus. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani, Hamasyiah, maka di dalam bahasa Yunani, kata Hamasyiah itu berubah menjadi Kristos. Kalau dalam bahasa kami itu Kristus. Dari situlah muncul istilah Kristen. Memang Bang, memang di dalam iman Anda, dalam kitab Anda, kata itu tidak muncul. Yang muncul adalah Nasara. Seperti itu. Nah, sekarang Bang, sekarang Anda sudah bertanya seperti itu. Saya mau bertanya hal yang sejenis Bang. Boleh ya? Oke. Tapi nanti kita saling ya. Baik, ya. Baik. Ini kita berbicara hal-hal dari sisi akademisi, kajian-kajian ilmiah, ya. Begini. Kalau kita berbicara tentang fakta,
tentang kenyataan, tidak pernah ada orang Yahudi yang memberi nama anaknya itu Mesias. Nggak pernah ada itu. Karena Mesias itu adalah satu gelar tertentu yang ditujukan kepada sosok raja, sosok yang akan datang. Sama seperti orang Indonesia, nggak pernah memberi nama anaknya itu presiden. Contoh. Kita ngomong sekarang Pak Presiden, Pak Prabowo. Ketika Prabowo lahir, itu diberi nama Prabowo Subianto. Tidak ada ibunya atau bapaknya memberi nama Presiden Prabowo Subianto, nggak ada. Nah, kata presiden itu sematan yang disematkan kepadanya ketika dia menjadi seorang presiden. Makanya diganti Bapak Presiden Prabowo. Sampai sini Anda paham? Nah, begitu juga dengan Yesus atau Yeshua dalam bahasa Ibrani-nya. Kenapa ada Al-Masih di belakangnya? Itu kata yang distempelin karena dia menyandang gelar Mesias. Makanya ketika Yesus dibawa kepada Pilatus, dibawa kepada Herodes, ditanya, ini Yesus yang disebut Kristus. Begitu. Yesus yang disebut Sang Mesias. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Satu lagi. Maria di dalam Alkitab memberi nama anaknya itu Yeshua atau Yesus. Tidak pernah Maria memberi nama Yesus Kristus. Itu tidak sejarah. Itu lawak kalau seperti itu jadinya. Sama seperti lawaknya ketika seseorang memberi nama Presiden Prabowo. Nggak ada. Presiden itu belakangan dikasih nama. Ya, itu bukan bagian dari nama lahirnya. Sama dengan Kristus, itu bukan nama lahir bawaan Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Di dalam kitab suci Anda ketika saya baca, betulkah nama Al-Masih itu nama bawaan lahir? Coba, menurut kitab Anda? Betulkah dia waktu lahir itu dikasih nama Isa Al-Masih? Udah dari sejak belahirnya atau bagaimana? Coba. Ya betul, kalau dalam pandangan Islam, dalam Al-Quran juga menyampaikan hal demikian. Ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada ibunda Maryam, Siti Maryam, kalau pandangan Islam ya kan, kemudian akan mengandung seorang pemimpin, akan memimpin Bani Israel, yaitu namanya Isa putra Maryam. Jadi nama bawaan lahirnya adalah Isa anaknya Maryam. Iya, Isa Al-Masih putra Maryam. Oke, berarti dia sudah sejak lahir dikasih nama Isa Al-Masih ya? Ya, oke, baik. Makanya saya bilang itu sama seperti ada seorang cerita begini, diceritakanlah bahwa ibunya memberi nama dia Presiden Prabowo Subianto. Loh, presiden itu nggak mungkin, itu bukan nama itu nama sematan yang disematkan kemudian. Nah, kalau begitu, coba jelaskan kepada saya. Menurut Anda, Isa itu orang mana? Isa itu kalau dalam pandangan Islam itu Isa itu orang Bani Israel. Oke. Seorang Bani Israel tentu saja namanya mencerminkan kebudayaan, kebiasaan mereka. Setuju? Sama seperti orang Jawa. Ya, kebiasaannya mereka itu memberi nama Sujono, Joko, Susmito. Ya kan seperti itu. Nggak mungkin kalau kita cerita orang Jawa memberi nama anaknya Park Jusum, Li Chao Chie, Chow Mieng gitu. Nggak ada cerita itu, ngarang itu. Ya kan? Betul nggak? Bener nggak? Setuju nggak dengan saya? Betul sekali. Makanya tidak mungkin ada cerita peristiwa sejarah ya masa lalu orang Jawa memberi nama anaknya itu Matsumoto, Hirogato. Nggak mungkin. Itu nama-nama Jepang. Nggak mungkin itu. Makanya itu sama sekali tidak akademis. Karena itu tidak bersesuaian dengan sejarah. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau memang sosok Isa itu adalah sukunya orang Israel, Bani Israel, tentu dia punya kebiasaan. Tentu dia punya masyarakat, punya budaya. Pertanyaan saya, apa arti nama daripada Isa itu? Oke, baik.
Kalau bicara menyangkut nama Isa itu, Bang Edis, saya tunjuk data langsung ya. Saya Google langsung tunjuk dulu. data. Pokoknya mereka ini teman-teman, kalau dikaji yang begini ketahuan bahwasanya mereka ini memang nanti kalau kita bilang kena ban lagi nanti. Coba, Bang, saya pernah bilang tadi Bang, ada yang saya sebut dengan teologi maling. Apa itu teologi maling? Jadi orang ini ngambil istilah-istilah dari agama orang, ketika dia ambil dia nggak ngerti. Ada seorang pencuri, dia masuk ke ruangan tertentu. Dia ambil chip. Ya kan? Dia ambil begini. Ketika ditanya itu apa? Nggak tahu. Mau dikiloin katanya. Makanya seperti itu Bang. Pertanyaan saya, kalau memang sosok Isa itu adalah Bani Israel, tolong jelaskan kepada saya secara kaidah bahasa, apa makna nama itu? Dan apa makna nama Al-Masih itu? Silakan. Ya, ini saya tunjuk data ya, Bang Edis ya. Silakan. Oke. Isa dulu, kemudian Al-Masih apa? Ya. Tunggu ya, Bang Edis, saya kasih. Tunggu. Bingung ya. Hari mulai bulan. Apa ini bulan? Nggak ngerti dari mana datangnya. Kalau bicara begini, Terus dari namanya juga ini dari orang lain. Nih apa? Coba silakan. Meninggal dia. Coba jelaskan. Apa arti nama Isa? Pakai ain itu ya. Isa apa artinya? Ini nih, saya tunjuk. Pakai bahasa Aram, kalau biasa Isa itu pakai bahasa Aram. Aram, bahasa Aram. Tahu bahasa Aram enggak? Iya, betul. Yesus memang berbahasa Aram. Betul. Yesus dan murid-murid dalam kesehariannya, bahkan seluruh orang Israel pada zaman abad pertama itu mereka berbahasa Aram. Bahasa Ibrani itu hanya digunakan di sinagog aja. Tidak digunakan dalam bahasa sehari-hari. Dengar tuh, Bang Edis. Ya, hidupin dulu kameranya, Bang. Kamera nyalain dulu, kamera. Oh, sorry, saya sudah kasih ini nih. Kalau Al-Masih, ini saya kasih biru dulu. Isa dulu, Bang. Satu-satu. Isa dulu, Isa. Oh, Isa dulu. Pakai ain itu ya. Harus begitu. Isa. Ya, coba apa? Merupakan, baca Bang. Merupakan nama Arab untuk ini Isa merupakan nama Arab. Kalau menurut pandangan Bang Edis kan Yesus, iya kan? Yang diyakini berasal dari nama Aram, bahasa Aram. Oke, sumber ayat berapa itu? Ayat Quran surat berapa? Hadis apa? Silakan. Atau disebut kalau bahasa Aram itu disebut. Bang, yang saya tanyakan kepada Anda, sumber Anda itu kan harusnya adalah kitab Anda, baik itu Quran maupun hadis. Setuju nggak? Betul. Oke, coba sumber rujukan Anda bahwa Isa itu nama aslinya adalah Yeshu atau Isyo. Mana? Ayat berapa? Itu sumbernya dari bahasa Arab, Bang Edis. Iya, maksud saya Bang, di ayat berapa itu Bang? Misalnya Quran surat apa, Al-Baqarah kah atau apa coba? Oh, kalau untuk bicara gini Bang Edis. Tunggu ya. Main seret mereka kalau ngomong kayak begini. Ya. Bang Edis, kalau bicara menyangkut dengan kata arti Isa dalam Al-Quran itu berbicara wahyu. Kalau untuk kosakata itu iya. Makanya begini, wahyu itu menjadi tidak otentik. Kenapa wahyu itu tidak otentik? Karena nggak pernah ada orang Israel bernama Isa. Coba gini Bang, gini. Saya tanya sama Anda. Gini,
Menurut Anda, ini orisinalnya ya, sebelum ada interaksi, sebelum ada ini, kira-kira Bang, pada abad contoh, pada tahun 1700 sekian, ada seseorang di Jawa Timur, seorang ibu Jawa, bapak Jawa, memberikan nama anaknya, dikasih nama anaknya itu misalnya Park Jusum. Ini bukan nama Jawa, ini nggak ada orang Jawa kasih nama Park Jusum, nggak ada. Itu menjadi ahistoris, tahu nggak? Peristiwa yang benar-benar nggak mau. Ini bukan sejarah ini. Kalau misalnya ada seorang bapak Jawa, ibu Jawa memberi nama anaknya misalnya Ponidi, itu nama Jawa. Memang betul itu literasinya banyak yang mendukung. Ponidi, Tukijem, Tumino, banyak. Contoh orang Batak. Ada seseorang di Samosir, bapak Batak, ibu Batak, diberi nama anaknya Binsar, diberi nama anaknya Hasudungan, diberi namanya siapa namanya, misalnya banyak seperti itu, Togar apa, itu nama-nama Batak khas, itu historikal, jelas. Sekarang coba Anda jelaskan kepada saya, sejak kapan ada orang Israel abad pertama bernama Isa? Kapan itu? Kapan itu ada? Bang Edis, oke. Saya tunjuk. Itu namanya bukan Wahyu, itu Wahyu Sujono. Gimana Anda ini? Kalau kita berbicara hal-hal yang akademis seperti ini, hancur iman Anda, runtuh. Coba jelaskan kepada saya. Kalau memang ada orang bernama Isa, apa artinya? Gini. Ini satu pertanyaan belum selesai, sudah satu pertanyaan. Saya nanya ya, Bang Edis. Oke. Anda mampu gak berpikir ilmiah, akademis? Iya. Oke, coba jelaskan kepada saya. Kapan ada orang abad pertama bernama Isa? Gini, kalau saya nunjuk dalam surat. Gimana Abdul Somad nggak mikir-mikir naik sini? Ntar gue naik ke Edis TV, habis gue reputasi gue dibikin. Iya Pak, kalau ditanyain kayak begini, Ustadz nggak akan berani naik ke sini karena pasti selesai karirnya. Oh gimana? Bang Edis terlalu berframing. Gini saya nunjuk. Bang Edis buka aja di dalam surat di Al-Quran surat Al-Imran ayat 45. Buka aja. Baik, kebetulan saya hafal itu Ali Imran ayat 45. Di situ dikatakan wa'id qala, ya, wa'id dan ingatlah ketika malaikat berkata, ya Maryam, innallaha yubasiruki bikalimatin minhu ismuhu al-mas. Oke, lanjut. Mengerti lanjut. Betul tidak? Lanjut, betul lanjut. Oke, yang artinya dan ingatlah ketika malaikat datang kepada Maryam, sesungguhnya kami menggembirakan kamu dengan seorang putra yang bernama Al-Masih Isa putra Maryam. Terus lanjutkan. Bikalimatin minhu ismuhu Al-Masih Isa putra Maryam. Kalimat daripadanya namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Nah, oke, sekarang kita teliti. Bang Edis baca dulu. Bang Edis. Tunggu. Oke, Bang Edis bisa baca apa enggak? Tunggu, saya kasih besar dulu ya. Oke. Saya kasih tanda biru ya, biar Bang Edis bisa. Ini lomba-lomba baca huruf Arab lagi. Kenapa sih kalian ini siang sore lomba baca huruf Arab aja? Bang Edis baca dulu. Aduh, lomba baca huruf. Saya nggak minat, Bang. Bukan lomba baca huruf Arab kita itu. Di situ jelas-jelas wa'id sekolah malaikatu. Ya Maryam, innallaha yubasiruki bikalimatin minhu ismuhu Al-Masih Isa putra Maryam. Itu udah jelas itu Bang. Udah, sekarang kita ke terjemahannya saja. Coba terjemahannya. Betul tidak di situ? Tidak ada wajib salah. Bang,
fokus saja. Kita nggak bukan lomba-lomba baca huruf Arab. Gini, betul tidak di situ malaikat itu datang kepada Maryam berkata, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan sebuah kalimat darinya. Dengan sebuah kalimat dari. Betul nggak? Terus apa maksudnya dengan sebuah kalimat darinya? Namanya Al-Masih. Namanya. ya, Coba Anda baca dulu di situ. Coba Anda baca di situ. Coba Anda baca di situ. Saya baca ya, Bang Edis ya. Bang Edis baca surat Al-Imran ayat 45 itu tidak ada wa iskala, Bang Edis itu. Ya sudah baca terjemahannya. Iskala. Nah, terjemahan aja ya. Ya. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah menyampaikan kabar gembira kepadamu. Berarti tadi yang Stop dulu. Sebentar Pak. Stop dulu. Para malaikat, berarti banyak malaikat di situ? Betul, banyak malaikat? Ya. Bukan banyak malaikat dalam artian itu kan. Coba dibaca terjemahnya lagi. Ya, ingatlah ketika para malaikat ya betul. Para malaikat, berarti banyak malaikat yang datang kepada Maryam. Satu malaikat aja. Itu para malaikat loh. Itu para malaikat itu. Yang benar yang mana? Satu malaikat atau para malaikat? Satu malaikat. Kalau para berarti satu atau banyak? Ya, dalam konteks bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kata para itu berarti banyak orang. Iya kan? Apa bedanya malaika dengan malaikat? Bagaimana? Aduh, gimana Abdul Somad? Apakah Anda mendengar ini? Gini, kalau malaika, ya, malaika itu artinya malaikat satu orang. Kalau malaikat pakai ta di situ, itu artinya banyak jumlahnya, bukan cuma satu. Aduh, Anda harus saya ajarkan nahwu shorof ini kalau begini nih. Oke, lanjutin, nggak apa-apa. Jangan fokus ke situ. Kalau ke situ nanti meninggal kamu. Coba terus. Nah, gini saya bantah dulu Bang Edis. Bang Edis ini suka memframing ya. Gini Bang Edis, apa yang Bang Edis sampaikan aja dalam bahasa ayat Al-Quran aja masih salah Bang Edis. Ya sudah, anggaplah saya salah. Coba teruskan saja terjemahannya, silakan. Oke, lanjut ya Bang Edis ya. Langsung di wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat. Kalimat itu berarti firman, perkataan, kalau pandangan Islam. Tentang sebuah kalimat. Kalimat atau firman darinya, berarti Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan langsung kepada Maryam gitu. Oke, kenapa kalimat itu bernama? Lanjutin. Dulu saya baca artinya. Oke, silakan. Darinya. Ulangi ya Bang Edis ya, saya baca ulang ya. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih, Isa putra. Nggak ada di situ seorang putra Bang, itu tambah-tambahan semua itu Bang, tanda kurung semua itu. Loh, baik, saya bukakan di sini. Saya bukakan di sini bahwa itu tanda kurung, nggak ada di situ. Yaitu seorang putra, nggak ada. Di situ bi kalimatin minhu ismu. Coba cek bahasa Arabnya. Coba cek bahasa Arabnya. Itu kan nama. Iya, ismu tidak ada di nama. situ yaitu seorang putra. Kata-kata yaitu seorang putra itu nggak ada. Sebentar, saya tunjukkan di sini ya. Ali Imran 45. Bang Edis, kalau Bang Edis baca tuh masih salah. Iya, itu tambahan semua Bang, tanda kurung semua itu isinya di situ. Kenapa dibikin tanda kurung? Karena takut nanti ketahuan. Itu mengutip dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Darul di ayat ke-14-nya, firman itu telah menjadi manusia. Nah, manusia itu yang diberi nama Yesus. Bukan firman dikasih nama Yesus. Gimana?
Nih, saya balikin. Balik. Saya balikin dulu kamera saya, biar Anda lihat nih. Ya. Luar biasa dia ini. Tidak percaya dia. Bahwasanya itu tanda kurung semua. Tanda kurung. Lihat nih. Kelihatan ya? Bentar, ini kayaknya terlalu terang ya. Oke. Oke. Ingatlah, ini tanda kurung ya. Betul? Ketika malaikat, di sini satu orang nih. Satu di sini malaikatnya. Sementara di tempat Anda parah. Ini polemik ini sampai sekarang nggak kelar-kelar ini. Saya pernah mengangkat isu ini. Ada sesama ustadz itu berantem gara-gara ini. Yang satu bilang malaikat, ya. Yang satu bilang para malaikat, ya. Ini belum kelar sampai hari ini. Makanya jangan bilang. Oke. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam." Ya, Isqalatil malaikatu ya Maryam. Oke. Inallah sebentar. Tenang. Ya. Ya Maryam. Wahai Maryam. Ya. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu. Nah, ini dalam tanda kurung nih, dengan kelahiran seorang putra. Enggak ada ini. Jadi aslinya ayat itu berbunyi begini. Ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan." Jadi kalau misalnya kita buang semua tanda kurung, Bang, kalau kita buang dalam semua tanda kurungnya, kalimat ini menjadi kalimat yang rancu. Kenapa rancu? Bayangkan malaikat datang ngomong begini, "Maryam, Allah gembirakan kamu dengan kalimat darinya namanya Al-Masih Isa putra Maryam." Tentu menjadi kalimat yang rancu. Karena di sini tidak ada kata kelahiran. Nah, sekarang saya kasih Anda pembanding. Itu ayat ini akan kita bandingkan dengan ini. Di dalam surat, tadi Bang ya, sabar ya. Di dalam Quran surat Maryam. Jangan merokok Bang, nanti Anda kena ban. Nanti Anda kena ban Bang. Enggak tampil, saya gini aja. Oke. Saya akan bandingkan itu. Baik, saya akan bandingkan itu dengan Quran surat Maryam ayat 19. Perhatikan ya Bang ya. Jadi ada saling revisi antar surat nih Bang. Bentar, mana tunjuk saya ya? Sebentar. Aduh, mana tunjuk saya? Gini. Maryam ayat berapa? Ini surat Maryam ayat 45. 45. Tunggu ya, saya lihatnya. Oke, nanti Anda bandingkan dengan Quran surat Maryam ayat yang ke Quran surat Maryam ayat 19. Maryam ayat 19 ya. Oke. Di sini yang datang kepada Maryam malaikat, betul? Betul. Di kitab di terjemahan Anda para malaikat, betul? Iya, ini mungkin dari ini yang salah ketik aja di sini. Salah ketik. Enggak apa-apa. Baik. Nah, gini, Bang Edis, sebenarnya dalam ini saya buka saya pakai HP satu. Lanjut Bang Edis. Oke. Jadi Bang, kalau malaikat, kalau pakai tak di situ malaikat itu jamak Bang. Tak Anda pergi ke ustadz manapun itu para malaikat aslinya, bukan satu orang. Nah, itu bertentangan dengan surat Maryam ayat 19. Nah, di sini perkataannya begini, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Allah, seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Ya, memang betul. Lanjut. Nah, tetapi di ayat sini kalimatnya bukan begitu. Kalimatnya sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Pertanyaan saya, ini peristiwa yang sama nggak?
ini peristiwa yang sama, Bang Edi. Oke, kalau begitu kalimat mana yang diucapkan kepada Maryam? Sama. Jadi gini, Bang Edi, saya buka ya. Yang tadi di surat Al-Imran ayat 45 itu, dia sinkron sama Maryam ayat 19. Tidak sinkron. Ya kan? Tidak sinkron. Coba kita ulangin. Di dalam surat Maryam, dengar Bang, perhatikan baik-baik. Di dalam surat Maryam, perkataannya innallaha, sesungguhnya Allah. Tetapi di sini, ya, di sini bukan kata innallaha, sesungguhnya aku. Tidak ada di sini kata innallaha. Lu kok malah ketawa? Di sini berkata sesungguhnya aku. Di dalam kitab Anda yang dikatakan sesungguhnya Allah. Mana yang benar? Sesungguhnya aku atau sesungguhnya Allah? Boleh. Saya boleh berbicara? Saya silakan. Boleh berbicara apa enggak? Yang benar sesungguhnya aku atau sesungguhnya Allah? Ya, oke, baik. Saya sampaikan ya. Dalam surat Maryam ayat 19 ini malaikat Jibril menyampaikan kepada Sidna Maryam atau Maryam. Iya, kata-kata yang diucapkan dia sesungguhnya aku atau sesungguhnya Allah, mana yang benar? Sesungguhnya aku, itu maksudnya. Oke, di sini dalam surat Maryam 19 sesungguhnya aku, tetapi di sini sesungguhnya Allah. Mana yang benar? Iya, gini, Bang Edi, segini 45 ini, di 45 ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril menyampaikan kepada Sidna Maryam bahwa akan nanti malaikat Jibril menyampaikan sesuai firman yang memang. Ngerti saya, Bang, ngerti. Cuman kata-kata yang diucapkan kepada Maryam itu innallaha, sesungguhnya Allah, atau sesungguhnya aku. Yang mana yang benar? Gini Bang Edi, kalau di surat ini. Bukan, kalimatnya. Kita nggak berbicara mengenai ngapain. Di dalam surat Maryam, yang datang itu seorang manusia. Dia menjelma menjadi manusia. Nih, saya kasih tunjuk sama Anda. Nih ya. Dia menjelma, di dalam itu tidak menjelma. Nih, sebentar ya. Betul. Sebentar. Nih, Maryam, sebentar nih. Kita mulai dari ayat 16 nih ya. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi sudah menjelma jadi manusia. Jadi yang dilihat Maryam itu bukan malaikat tapi manusia. Nah, dia berkata, Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Betul? Lalu dikatakan, ia Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan dari Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Nah, sementara di sini sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat yang namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Coba, yang kalimat yang mana yang diucapin? Sinkronkan dulu keduanya. Ini. Ya, ini saya sinkron ya tadi itu 45 tunggu. Al-Imran ayat 45 dulu. Ayat Al-Imran ayat 45 itu malaikat Jibril menyampaikan kepada Maryam, ya kan, bahwa Allah mengutus dia. Sinkron sama surat Maryam ayat 19. Iya, ngerti saya Bang, ngerti. Cuman kata-kata yang diucapkan itu sesungguhnya Allah atau sesungguhnya aku. Kalau di dalam versi surat Maryam 45, di situ innallaha, sesungguhnya Allah. Sedangkan di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19 bukan innallaha, tapi innama, sesungguhnya saya. Yang mana yang benar? Dia itu benar Bang Edi. Gini. Sedangkan di surat Maryam ayat 19 itu malaikat Jibril mengatakan kepada Maryam bahwa dia adalah utusan. Udah tidur sana Bang, tidur sana Bang, tidur sana. Memang kalau udah kita tanya mereka udah meninggal langsung kok. Gimana? Berat saudara-saudara.